Selamat sore Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Senang banget hari ini bisa balik lagi di podcast Aksi Nyata yang pastinya tayangan ini bisa kamu tontonin di beberapa platform. Selain di live Instagram dan juga live Twitter, kamu juga bisa nontonin di YouTube, di website, di inews.id, terus di okezone.com. Pokoknya cari aja semuanya di Partai Perindo. Dan untuk sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita punya tema yang menarik. Temanya adalah Hari Ibu, momentum perempuan semakin berdaya untuk wujudkan Indonesia Emas 2045. Dan untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata. Beliau adalah caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Ibu Alfa Ruslina SEMH, dan juga caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4, Ibu Rina Marlina Malewa. Jadi langsung dua kita sore hari ini. Selamat sore Ibu Alfa dan juga Ibu Rina. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan, mungkin memang udah kelewat beberapa hari yang lalu, tapi kan kayaknya kalau Desember tuh emang identik dengan Hari Ibu ya, gitu ya. Kurang lebih kita akan berbicara mengenai Hari Ibu lah, gitu ya, Sobat Aksi Nyata. Tapi sebelumnya, supaya Sobat Aksi Nyata ini semakin mengenal sosok Ibu Alfa dan juga Ibu Rina, mungkin boleh diceritakan kegiatannya, tentunya selain kampanye. Silakan, mau Ibu siapa dulu? Ibu Alfa, silakan. Kebetulan saya selain menjadi caleg di Partai Perindo, saya juga pengurus beberapa organisasi seperti Kowani, IWAPI, P2LIPI, Pemuda Pancasila. Oh, ada 8. Waduh, 8 organisasi ya Bu? Iya. Luar biasa sibuk banget ya berarti. Ya, tapi senang jadi banyak teman, tambah pengetahuan. Betul. Kalau Ibu Rina sendiri? Saya hari-harinya, saya juga banyak di organisasi, saya di Bakamubin, Bravo 5, terus saya kebetulan juga Sekjen Indonesia Timur, dan saya untuk saat ini juga di saya Partai Perindo, saya di RPA, mungkin Mbak Rara tahu RPA, Relawan Perempuan Ibu dan Anak. Kebetulan saya wakil bendahara, tapi kita memang tetap konsen untuk perempuan dan anak, gitu kan banyak ya perempuan yang di KDRT lah, terus pelecehan, terus untuk anak yang diperkosa atau apa, kami siap membantu untuk masyarakat jika terjadi demikian. Iya. Itu hal tersebut juga sudah pernah kita bahas ya di podcast sebelumnya. Dan wah, kalau ngomongin sih emang lebih dalam lagi tuh panjang banget pastinya ya. Cuma memang kayaknya salah satu hal yang memutuskan ibu-ibu sekalian masuk ke partai dan juga Perindo ini adalah karena senang organisasi ya Bu. Mungkin sebelum masuk ke Partai Perindo sudah berorganisasi dulu ya? Iya. Organisasi dulu. Dari arisan dulu mungkin ya kalau ibu-ibu ya, arisan dulu terus baru masuk ke organisasi gitu. Tapi yang harus penasaran tuh kenapa pilihannya ke Partai Perindo? Kalau saya ya di Partai Perindo ini kan sekarang ada RPA, kebetulan saya juga wakil ketua RPA DKI. Oke. Nah, saya passion saya di perempuan dan anak. Jadi saya pindah ke Perindo itu ya selain senang ya juga karena adanya perempuan dan anak itu, di mana Perindo ini berpihak kepada perempuan dan anak seperti RPA kan memberikan bantuan hukum secara gratis untuk perempuan dan anak. Betul. Jadi karena salah satu program yang menarik ya. Sama Ibu Rina juga seperti Kalau saya awalnya itu karena UMKM. Iya betul. Kebetulan saya juga udah pernah podcast sebelumnya. Saya ini jual sambal roa, sambal cakalang. Waduh, enak banget tuh. Iya, lupa ya tadi saya bawa ya. Saya udah sampai ke Amerika. Udah ke Amerika, terus ke Jepang juga, terus ke Bangkok gitu ya. Terus banyak endorse artis-artis. Aduh, udah biasa endorse KOL nih berarti ya Ibu Rina. Iya. Asli Manado Bu? Saya Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Manado. Asli Sulawesi lagi udah pasti mantep banget ya. Lupa ya tadi saya bawa contohnya. Oh iya, tahu nanti gitu. Kapan-kapan saya bawa. Kapan-kapan bawa. Bener, pasti. Iya. Nah, tapi kan akhirnya setelah dari masa kampanye ini kan sering banget turun ke jalanan, apalagi kalau ngomongin soal wanita ya dan juga anak. Dan sudah mendekati warga-warganya pasti ada dong keluhan-keluhan yang diterima oleh Ibu Alfa ataupun Ibu Rina selama ini. Sejauh ini apa yang paling terasa Bu keluhannya? Yang paling banyak tuh pendidikan. Dimana sekarang ini banyak mereka tuh karena umur, saya juga nggak ngerti cara ini ya sekarang ini karena umur mereka tidak bisa masuk ke sekolah. Jadi karena tidak diterima di sekolah negeri, di mana kan mereka itu kalau sekolah negeri itu nggak bayar ya. Nah, mereka itu orang di akar rumput itu banyak orang nggak punya.
Jadi mereka karena nggak diterima, karena mereka nggak sekolah karena mereka tidak bisa membayar untuk masuk ke swasta. Kedua, lapangan kerja untuk wanita itu. Kebanyakan di akar rumput itu pembantu atau ojol. Oke. Ujung-ujungnya jadi ngambil kerjaan itu ya, gara-gara susah cari kerjaan lain gitu. Kalau Ibu Rina sendiri? Sebenarnya semua sama ya gitu ya. Cuman karena saya konsen di RPA ya, Bu Alfa ya, dan juga di UMKM, tentunya mereka nanya, Bu, saya kalau mau usaha jadi UMKM tuh susah nggak sih jadi anggotanya gitu loh, Bu, kalau saya mau dagang itu perlu modal nggak sih gitu loh. Yang paling dikeluhkan tuh modal kayak gitu. Jadi pengennya jualan, cuman pengen jual bingung gitu. Jadi saya bantu untuk cari solusinya. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bu? Apakah pelatihan kah? Atau mungkin pemberian modal mungkin? Pelatihan udah ada. Iya. Kebanyakan apa Bu? Makanan ya pasti? Makanan, karena gini, saya selalu nanya ke warga gini, ibu-ibu yang tahu tentang Perindo apa? Jawabannya apa? Mars. Bukan, jawabannya apa? Gerobak, gitu. Jadi ikonnya gerobak. Jadi pengennya tuh dikasih gerobak untuk modal usaha gitu. Iya, itu sama modal ya tentunya. Gerobak dan modalnya. Gerobak dan modal. Karena mereka tuh di sana gerobak mereka sewa sehari 50.000. Iya. Lumayan ya. Ya, jadi kalau hari sekolah libur gini mereka yang seperti ada koordinator saya tuh terus dia sekolah dagangnya tuh di sekolahan. Jadi kalau libur ya dia mati. Iya. Pasarnya di situ ya. Kalau sekolah lumayan juga nih, liburan sampai tanggal 8 ya kalau nggak salah ya anak-anak sekolah ya. Kalau untuk pendidikannya solusinya sejauh ini seperti apa yang bisa diberikan Bu kira-kira? Kalau saya selama ini bekerja sama dengan ada Bu Ida juga RPA untuk memberi pelajaran gratis ya. Memberi buku-buku. Dan saya juga kebetulan ibu saya kan mempunyai yayasan, jadi kami juga suka memberikan juga, jadi sambil nyalak sambil berbuat baik, memberi mereka modal juga gitu. Tapi sih nggak banyak seperti mereka ke tukang bakso, tukang ini, gitu. Lumayan lah. Iya. Seenggaknya mereka nggak kosong banget, ada asupan ilmu ya Bu ya. Ada yang diberikan gitu. Nah ini juga berbicara tentang bulan Desember ya, di tanggal 22 Desember kemarin kan kita merayakan Hari Ibu atau memperingati Hari Ibu. Sebagai seorang perempuan nih Ibu Alfa dan juga Ibu Rina, dan tentunya seorang ibu juga, bagaimana sih menyikapi Hari Ibu kalau versi Ibu Alfa dan juga Ibu Rina? Kalau menurut saya Hari Ibu ini kan dirayakan hanya untuk mengapresiasi ya perempuan yang telah mengandung, melahirkan, terus menyusui, mendidik anak-anak itu. Gitu. Tapi menurut itu hanya untuk apresiasi aja. Tapi sebenarnya tidak ada Hari Ibu ya. Setiap hari kita harus menghargai perempuan. Karena tanpa perempuan, tanpa seorang ibu tidak ada generasi penerus. Ibu dulu. Betul. Ya. Betul. Kalau Ibu Rina seperti apa? Iya, kalau bagi saya setiap hari saya menghormati ibu, jangan tanggal 22 Desember aja. Jadi saya kayak contoh nih, pahlawan kita zaman dulu kan, kita juga harus mengingat jasa-jasa mereka, kayak Cut Nyadin ya Bu Alfa ya. Itu kan jasa-jasanya banyak, terus kayak R.A. Kartini, artinya bahwa anak-anak sekarang kita harus ikutin mereka tuh pendidikannya kan sampai tinggi untuk bangsa ini gitu loh. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang kayaknya Bu Alfa ya kayaknya kurang paham kali ya. Anak-anak sekarang kayaknya itu handphone terus ya. Nggak pernah ngeliat. Mesti kita sebagai orang tua sebenarnya sih bukan ibu aja ya, bapak juga mesti. Oh iya, bapak juga jasanya ada. Untuk mengawasi anak-anak kita. Karena anak kita tuh, saya juga nantinya pengen bisa kita mewakili ya ke Kemeninfo untuk mungkin kayak gadget itu kalau untuk anak-anak ya didaftarnya untuk anak-anak sehingga dia tidak bisa memproses yang untuk orang dewasa. Iya, dibatasi. Jadi kalau misalnya dia memakai ibunya punya, dia bisa mengakses kemana aja. Benar. Maaf nih ke film porno segala macam. Makanya sekarang banyak pemerkosaan anak-anak segala macam itu karena itu. Jadi itu pemerintah harus memperhatikan itu. Bagaimana caranya supaya
anak-anak kita ini, generasi bangsa kita ini tidak bisa melihat atau mencontoh yang belum mereka harusnya tahu. Yang dewasa. Sama satu lagi sih Bu, ketinggalan, suka check out sendiri di aplikasi online shopping, ya kan? Iya benar. Benar. Jadi harus hati-hati banget. Pinjol itu juga karena tuh. mereka lihat gaya hidup teman-temannya atau lihat di video, akhirnya mereka berani-berani aja gitu loh. Sehingga mereka nekat untuk pinjam. Nah, karena saya pernah mendampingi satu orang sampai itu memang pinjol tuh memang dahsyat bener, seperti kata Pak Mahfud MD kemarin, itu memang dahsyat sekali. Banyak orang yang akhirnya bunuh diri, akhirnya jual diri karena pinjol itu. Nah, anak sekarang ini yang remaja-remaja juga akhirnya nekat untuk jual diri karena untuk membayar pinjol karena tanya dia mengikuti gaya hidup. Betul. Harus hati-hatilah. Tapi kan sebenarnya sekarang juga udah banyak aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk anak di bawah 18 tahun gitu ya. Tapi memang tetap butuh pengawasan dari orang tua. Sekali lagi bukan cuma ibu ya, tapi ayah juga berperan penting untuk mendidik anak-anaknya gitu. Hari Ibu memang diperingati oleh orang-orang yang nggak cuma anak-anak, tapi ibu-ibunya sendiri untuk ibunya yang memang sudah tiada dan pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan wanita gitu. Cuman kalau menurut Ibu Alfa dan juga Ibu Rina sendiri, esensi di Hari Ibu yang mungkin dilupakan orang-orang tentang apa sebetulnya inti dari Hari Ibunya itu sendiri apa sih kira-kira? Yang dilupakan itu sebenarnya prestasi dari seorang perempuan. Prestasi itu nggak melulu soal ini ya pendidikan ya, tapi apa yang Ibu lakukan di rumah pun itu adalah prestasi ya. Sekarang banyak loh perempuan sekarang tidak kalah dengan laki-laki. Cuman kesempatannya itu yang tidak begitu sama dengan laki-laki. Tuh, misalnya di parlemen kita kan harusnya waktu itu Pak Ganjar sudah memperjuangkan 30%, tapi kan masih 21% atau 22%. Maka kita harus mengedukasi perempuan-perempuan itu, karena susah sih ya perempuan-perempuan yang di akar rumput itu melihat selebgram itu, wah selebgram cakep, dia nyoblos aja gitu, tapi dia tahu kehebatan orang itu apa. Jadi sehingga mereka nggak tahu nih kalau kita ini sebagai wakil dari mereka sebenarnya. Kalau kita perempuan ada banyak juga di parlemen kan kita bisa memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Itu aja sih kalau saya. Kecuali memang selebgramnya sudah teridentifikasi banyak prestasi, nggak masalah Bu ya. Sekarang ini kan semua orang bisa jadi selebgram. Betul. Bisa beli centang birunya. Nah, itu dia yang bahaya. Tapi karena mereka orangnya, maaf lagi nih, yang pendidikannya kurang, mereka tidak bisa melihat itu gitu loh. Nah, maka itu sekarang sebenarnya yang mesti atur lagi, seperti misalnya menjadi selebgram centang biru beli itu mestinya nggak boleh. Iya, saya juga nggak setuju lagi. Nah, jadi harus benar-benar dia mempunyai prestasi yang bagus gitu, untuk menjadi edukasi ke anak-anak yang di bawah, karena mereka itu kan cuma semua aksesnya gampang. Iya, siapapun bisa sekarang pakai centang biru ya. Nggak usah deh, tapi balik lagi sih ujung-ujungnya emang bisnis ya, gimana dong, kita juga nggak bisa gimana gitu ya. Tapi ini mungkin yang jadi penasaran Sobat Aksi Nyata di rumah, karena kebanyakan yang nonton kita kan milenial sama Gen Z. Pasti anggapannya kalau perempuan, apalagi di parlemen gitu, di underestimate ini sama cowok-cowok gitu, perempuan bisa apa sih? Tapi kan itu sebenarnya udah jadul banget ya, kayaknya udah nggak harus ada pemikiran seperti itu. Peran perempuan sejauh ini, apalagi sekarang sudah ada di parlemen, itu masih dipandang sebelah mata nggak sih Bu di zaman sekarang? Atau malah justru perempuan tuh diduluin gitu? Kalau pengalaman Bu Alfa sama Bu Rina selama kalau saya bilang sih kayaknya udah itu ya, bagus. Sekarang udah sama rata ya? Bagus, perempuan dihargain. Kalau berpendapat, bersuara gitu Bu? Sepengalaman saya saya kan juga ada di pengurus di HIPI ya. HIPI itu kan ada laki-lakinya juga, misalnya di Kadin. Kita semuanya didengar gitu loh. Karena kita juga kayak di IWAPI, di Kowani itu kan sudah terbukti ya kematangan pengurus-pengurus di situ, dan juga orang-orangnya juga berpengalaman semua. Dan kita juga di IWAPI itu juga memberi pendidikan kepada generasi sekarang. Di IWAPI itu ada juga IWAPI milenial namanya. Gitu. Jadi mereka tuh juga lebih canggih-canggih. Jadi sekarang kita kalau bikin acara, justru perempuan-perempuan milenial Gen Z ini yang diberi kesempatan untuk kita sebagai pendamping aja sekarang ini. Iya. Jadi banyak juga anak-anak muda wanita yang memang bisa bersuara, apalagi di dunia politik kan kayaknya kesannya kalau politik itu untuk laki-laki. Di zaman sekarang udah beda ya Bu ya. Perempuan juga udah bisa bersaing gitu, seperti itu ya. Karena anak-anak sekarang ini sebenarnya ya
kesempatan untuk pintar tuh lebih dibandingkan dulu lebih gampang sekarang ya dengan adanya Google, Google. maka jadi gampang mencarinya gitu kan. Tapi akhirnya dampak negatifnya mereka malas membaca, jadi buku ditinggalin, yang ada Maka buka saya Mbak Google. sama anak saya wajibkan mereka untuk membaca setiap hari 1 jam. Apapun ya bukunya ya. Apapun yang dia senang. Tapi bukunya saya kontrol juga. Kalau komik boleh Bu? Boleh, tapi kalau komiknya mendidik kayak kawanku itu kan komiknya mendidik gitu loh. Boleh gitu. Dari situ yang penting dia gemar dulu membaca, akhirnya dia mencari tahu. Jadi nggak gampang aja apa Google. Akhirnya otaknya nggak berkembang. Betul. Bu Rina juga sama tuh. Gimana Sama. pengalamannya dengan anak sendiri Bu? Kalau saya selalu bilang gini sama anak-anak, zaman mama dulu sama sekarang kok beda ya. Kamu bentar-bentar handphone, kadang-kadang main game terus ya. Saya bilang jangan dong, saya bilang gitu. Yang saya punya anak perempuan, saya bilang mama pengen kamu jadi kayak mama gitu ya. Artinya belajar jadi perempuan itu mandiri, belajar jadi perempuan itu harus berani. Artinya gini, kan banyak ya Bu Alfa ya, banyak perempuan-perempuan sekarang mereka pada takut gitu ya. Ya contohnya lah kayak kita di RPA ya, kita nanganin banyak kasus gitu loh. Mereka kadang-kadang mau ngelapor, misalnya di KDRT mereka mau ngelapor aib, malu gitu. Kadang-kadang apa namanya, ya itu keuangan juga ya, kadang-kadang mereka nggak punya gitu ya. Ya karena faktor nggak berani. Makanya saya sekarang selalu ketemu warga, saya selalu bilang jadi perempuan itu harus mandiri, jadi perempuan itu harus berani, apapun benar harus maju. Iya, kalau merasa benar harus maju, nggak usah takut-takut. Iya. Gitu ya. Memang takutnya karena mungkin banyak ancaman dan sebagainya. Betul, Apalagi betul. cewek kan ngerasa, aduh kalau dibandinginnya sama cowok ya pasti lebih lemah gitu. Betul. Pasti seperti itu terus kan pemikirannya ya. Nah tapi kan di zaman sekarang semua udah serba canggih ya. Tadi juga sudah dibahas, apa-apa tuh kita udah tinggal googling aja lah gitu. Mau misalnya cari teman-teman dari Perindo yang mewakili perempuan juga udah tinggal googling aja, nama Bu Alfa sama Bu Rina udah ada gitu, istilahnya seperti itu ya. Tapi di era seperti sekarang ini tentunya masih ada dong tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Kalau tanggapan Bu Alfa sama Bu Rina seperti apa? Masih banyak sih ya tentang kesempatan bekerja ya. Kan pastinya kan kadang-kadang perempuan tuh agak-agak dilecehkan gitu kan. Tapi sebenarnya tergantung juga kerjanya di mana kan gitu. Karena menurut saya perempuan itu dilecehkan atau tidak itu tergantung perempuannya itu sendiri. Maka saya kalau misal pas turun ke bawah ke akar rumput, saya selalu bilang sama ibu-ibu itu, Bu, kalau bisa ibu pilih aja, nggak pilih saya nggak apa-apa. Saya bilang, tapi kalau bisa pilih saya. Tapi yang penting pilih perempuan. Karena apa? Mereka itu mewakili ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapak ya ada sih, yang ada juga kan bapak yang single parent yang ngurus, tapi kebanyakan kan ibu-ibu. Nah nggak akan terwakili kalau ibu-ibu memilih laki-laki. Gitu. Kalau perempuan kan jadi kita juga lebih banyak, semakin besar perempuan di parlemen, semakin besar juga kesempatan untuk ibu-ibu ini. Gitu. Maka kita turun itu melihat gitu. Tapi memang sekarang ini yang paling prihatin itu pendidikan sih. Sama itu UMKM. Karena mereka mau usaha satu itu terbentur modal, nggak punya modal, fasilitas. Ya benar sih, memang harus dilakukan pelatihan mungkin ya Bu ya, menambah keterampilan ibu-ibu itu sendiri. Mungkin bisa mencari dana dulu di tempat lain, tapi memang sudah ada Bu cara-cara untuk mereka bisa mendapatkan modal untuk berdagang atau berusaha itu. Kalau saya selalu bilang sama warga, seperti pengalaman saya pribadi sendiri ya, saya ini kan jualan sambal rawa cakalang ini setelah sebelum itu apa masalah COVID. Oh, gara-gara COVID. Dan saya selalu bilang sama warga gini, ibu-ibu misalnya bisa jualan sayur asem, nggak punya modal. Jualan aja dulu melalui status WA. Nanti kan banyak orang-orang pada ngeliat gitu kan. Modal itu aja dulu, misalnya ibu punya uang cuman katakan 50.000, jual aja dulu sayur asem atau ikan asin atau apa, tulis PO dulu. PO. Iya, jadi gitu. Jadi saya selalu jangan mikirnya, aduh saya nggak punya uang, aduh saya nggak punya ini, udah melalui WA status aja. Bisa kok. Itu lingkup terkecil banget ya. Terkecil dari status WA mungkin ke Facebook. Iya, Facebook. Nanti kan kekumpul modal dikasih gerobak gratis dari Partai Perindo gitu. Harapan banget. Kalau turun pusing. Iya. Makanya saya selalu bilang pas turun ya, doain saya kalau saya menang pasti saya akan bantu.
Tapi gitu. harus lihat kekonsistenan dari orang-orang itu sendiri kan. Kalau dagangnya malas-malasan ya Perindo juga malas juga nanti gerobak kan, takutnya nanti terbengkalai dan segala macam. Jadi harus dilihatin juga kemauannya gitu. Iya, betul. Nah, ini kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Kita tahu kalau wanita juga menjadi salah satu pilar terpenting ya untuk menjadikan Indonesia Emas. Yang harus dilakukan agar perempuan semakin berdaya dan mandiri menuju Indonesia Emas 2045 menurut Ibu Alfa dan juga Ibu Rina seperti apa? Ya, pemerintah harus memberi lebih luas lagi kesempatan untuk perempuan ya. Mungkin di parlemen atau di bisa perusahaan-perusahaan juga kan. Tapi saya udah banyak kok kesempatan kalau saya lihat ya, tapi tergantung perempuan itu sendiri. Seperti di IWAPI. Di IWAPI itu juga kita memberikan pelatihan, terus bagaimana cara mendapatkan kur yang rendah bunganya, gitu. Jadi kita cuma tinggal sebenarnya gini, informasi yang belum sampai ke bawah. Informasi itu, tapi kita sebagai kayak IWAPI itu, KOANI itu kayak stunting segala macam kita turun loh. Gitu loh. Salah di mana dong ya Bu ya kalau sampai nggak semua merata gitu mendapatkan informasinya? Nah, salahnya nggak terlalu turun ke bawah. Gitu, karena banyak caleg ya, nggak ada yang turun. Banyak caleg, karena di bawah itu memang hidupnya kasihan sekali ya. Saya sangat miris. Rumah ibu saya itu di Cilandak Timur di Ampera. Itu rumahnya semuanya gedung. Iya betul bagus kan? Banget Ampera. Tapi di rumah ibu saya 1, 2, 3 ada jalan ke kanan masih bagus. Begitu dari jalan kanan turun ke kiri dikit itu kayak langit dan bumi. Ada yang daerah kayak gitu di Ampera Bu ya? Saya tiap hari lewat Ampera loh nggak ngelihat di anak saya juga ada di Pekayon di Pejaten. Gede semua rumahnya, kolam renang segala macam. Di belakangnya banjir. Terus kemiskinan, jomblang. Jadi saya kadang-kadang suka berpikir bukannya nggak mau bantu Palestina ya, kita jauh-jauh bantu Palestina sementara di Indonesia ini aja, Indonesia di Jakarta Selatan itu banyak sekali kemiskinan gitu. Nah, kita harus banyak membantu. Padahal masuknya Jaksel loh ya. Jaksel ini terkenal banget loh Jaksel, tapi ternyata masih banyak yang Jakarta. Aduh. Saya masuknya bisa naik motor. Makanya pemerintah harus memperhatikan perempuan. Harus. Betul sih. Dari hal terkecil aja gitu ya. Jadi pesan untuk perempuan-perempuan di luaran sana, ini terkait dengan momentum Hari Ibu juga yang kemarin apa nih deh, masing-masing dari Ibu Alfa dan juga Ibu Rina, silahkan. Sebagai perempuan kita tidak boleh putus asa, maju terus, tidak boleh minder, karena kita sama sebenarnya kemampuan kita sebagai sama laki-laki ya. Cuman kita terbentur karena kita seorang ibu, mungkin perempuan ini kan di Indonesia ini masih nggak boleh terlalu tampil gitu loh. Terbatas, masih ada batasnya. Gitu. Kalau misalnya saya bilang sih, saya selalu seperti driver ojol tuh bilang nggak usah malu Bu. Justru saya bangga dengan ibu. Bisa seperti laki-laki mencari uang, gitu. Dari Ibu Rina? Kalau saya untuk perempuan di luar sana, khususnya untuk ibu rumah tangga, jangan merasa kecil hati bahwa tidak bisa menghasilkan uang. Justru jasanya ibu rumah tangga itu banyak banget. Belum tentu semua bisa mencuci, masak, nyapu, benar nggak? Ya kan? Kerjaan perempuan belum tentu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Ya kan? Kerjaan laki-laki perempuan bisa ngerjain, benar nggak? Ya, jadi perempuan itu harus berani, perempuan itu harus mandiri, perempuan itu harus kuat. Yang pasti yang bisa dikerjain melahirkan ya. Oh iya, melahirkan. Laki juga nggak ada kalau iya. Itu benar-benar. Pokoknya hidup perempuan the best. Perempuan the best. The best. Karena aku perempuan juga. Nah ini tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga ngajakin kamu, Sobat Aksi Nyata yang mau bergabung dengan Partai Perindo. Caranya gampang, kamu tinggal download aja ya aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau kamu bisa scan aja barcode yang ada di sini atau di sini. Pokoknya ada deh di sini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungin websitenya di www.partaiperindo.com. Sekali lagi untuk Ibu Alfa dan juga Ibu Rina, terima kasih sudah sama-sama. Sebentar Laras, tidak lupa saya juga mohon doa dan dukungannya. Saya caleg DPRD Dapil 8 meliputi Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang, Pasar Minggu dan Jagakarsa. Jangan lupa pilih saya di Partai Perindo nomor 6.
Nomor 6 untuk Ibu Alfa. Ibu Rina silakan. Iya, untuk Kecamatan Pulau Gadung, Matraman Cakung, jangan lupa pilih saya, Rina Malewa, nomor 3, sama-sama, nomor 3. Oke, nomor 3 dan nomor 6. Iya. Aku 9 deh, kan 6 tambah 3. Enggak ada. Terima kasih juga untuk Partai Perindo ya, yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.